Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, Ashabus Sabti adalah salah satu umat terdahulu yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Mereka dinamakan Ashabus Sabti karena melanggar larangan hari Sabtu yang diberikan Allah kepada mereka. Sebuah ketetapan dari Allah yang dilanggar oleh mereka dan membuat murka Allah hingga akhirnya berujung kutukan pada mereka. Kisah Ashabus Sabti dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 65 dan surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Mereka ini adalah salah satu umat terdahulu yang Allah jadikan contoh kepada umat yang datang kemudian agar memetik pelajaran. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 66, bahwa semua kisah umat terdahulu yang diabadikan Allah dalam Al-Quran menjadi pelajaran. Apabila kisahnya adalah orang-orang soleh, maka harus menjadi teladan. Sebaliknya, jika kisahnya adalah umat yang tidak taat kepada Allah seperti Ashabus Sabti ini, maka harus dijadikan pelajaran agar tidak terulang dan serta mempertebal keimanan. Namun sebelum melanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan kisah islami selanjutnya. Sahabat soleh juga bisa request di kolom komentar untuk kita bahas kisah Islam menarik lainnya. Menurut ungkapan Al-Mahalli dan As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, Ashabus Sabti ini adalah kaum Bani Israel yang tinggal di pinggir Laut Merah, yaitu kota Ailah. Keterangan bahwa Ashabus Sabti adalah kaum Bani Israel ini senada dengan penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim mengenai Asbabun Nuzul surat Al-A'raf ayat 163. Ibnu Katsir menyatakan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada kaum Yahudi yang tidak mau beriman kepada Rasulullah. Dalam ayat tersebut, Allah meminta Rasulullah untuk menanyakan kepada kaum Yahudi perihal leluhurnya yang diazabnya karena melanggar aturan. Jika dirunut sejarahnya, cara beribadah umat terdahulu berbeda dengan umat yang sekarang. Perbedaan ini meliputi tata cara dan waktu pelaksanaan. Pada zaman Ashabus Sabti, ketetapan ibadah yang diberikan Allah adalah 1 minggu sekali, yaitu pada hari Sabtu. Pengkhususan hari Sabtu untuk beribadah kepada Allah ini mempunyai implikasi terhadap larangan Allah kepada mereka untuk mencari ikan sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-A'raf ayat 163. Sebuah kontrak ibadah yang ditentukan Allah dan disepakati oleh Ashabus Sabti. Pada suatu perkampungan di dekat pantai, tinggallah suatu kaum yang kesehariannya bekerja sebagai nelayan. Setiap hari mereka ini melaut untuk mencari hasil tangkapan ikan yang nantinya akan dijual di pasar. Kemudian Allah pilihkan satu hari khusus untuk kaum ini, di mana pada hari itu mereka tidak boleh melakukan aktivitas penangkapan ikan. Hari tersebut adalah hari Jumat. Namun kaum ini menolaknya dan memilih hari Sabtu sebagai hari sakral mereka. Dalam 1 minggu mereka ini ada 1 hari yang dilarang oleh Allah untuk mencari ikan, yaitu hari Sabtu. Pada akhirnya Allah memilihkan hari Sabtu untuk hari sakral kaum ini. Jadi selama hari Minggu sampai Jumat, kaum ini pergi melaut untuk menangkap ikan. Lalu kemudian di hari Sabtu mereka libur. Kegiatan ini pun mereka lakukan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Lalu kemudian Allah menguji mereka tentang ketaatannya. Pada hari Sabtu, ikan-ikan terlihat sangat banyak dan melompat-lompat dari dalam air laut. Sedangkan ketika matahari mulai tenggelam dan mulai masuk di hari Minggu, ikan-ikan yang lompat tadi kemudian menghilang. Dari Minggu sampai Jumat, ikan-ikan yang mereka tangkap ini sedikit dan sangat sulit untuk mendapatkan di hari-hari itu. Sementara itu, ketika di hari Sabtu, ikan-ikan terlihat sangat banyak dan melimpah. Bahkan bisa terlihat banyaknya ikan itu dari pinggir pantai. Karena mereka ini mendapat larangan untuk tidak mengambil ikan di hari Sabtu, makanya ikan itu mereka biarkan saja. Singkat cerita, kaum ini pun mulai berpikir bagaimana untuk mengakali larangan tersebut.
mereka menebar jaring di hari Jumat, kemudian mengangkat jaring tersebut di hari Minggu. Akhirnya kegiatan ini pun mereka lakukan, dan didapatinya ikan tangkapan yang sangat banyak. Kegiatan ini pun mereka lakukan terus-menerus, dan mereka berpikir mereka tidak melanggar larangan Allah karena memang mereka tidak mencari ikan di hari Sabtu. Namun tetap saja ini adalah sebuah pembangkangan. Seiring berjalannya waktu, kegiatan menebar jaring di hari Jumat ini pun terus berjalan, dan jumlah orang yang melakukan kegiatan ini semakin banyak, sehingga setiap hari Jumat mereka secara beramai-ramai menebar jaring supaya hari Minggu bisa dipanen ikan dalam jumlah banyak. Lantas kaum ini pun mulai berpikir bahwa tidak ada azab Allah yang mereka terima, hingga pada akhirnya mereka pun benar-benar menangkap ikan pada hari Sabtu. Karena tidak ada azab Allah yang sudah mereka lakukan sejauh ini, maka mereka pikir tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang azab Allah. Hingga terjadilah kegiatan melaut dan penangkapan ikan besar-besaran di hari Sabtu itu. Padahal jelas-jelas Allah sudah melarang untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Kaum ini telah melampaui batas. Mereka berbuat makar. Awalnya mereka mencoba untuk menipu Allah, dan sekarang terang-terangan mereka melakukan apa yang dilarang Allah. Karena peristiwa ini, akhirnya di dalam masyarakat atau kaum ini terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang memang sengaja menangkap ikan di hari Sabtu. Mereka ini memang orang-orang pembangkang yang tidak taat apa yang diperintahkan Allah. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang yang berusaha mencegah atau mengingatkan orang yang di golongan pertama. Orang golongan kedua adalah orang-orang solehnya kaum ini, yang memang mereka tidak sama sekali menangkap ikan di hari Sabtu, dan berusaha mengingatkan orang-orang dari golongan pertama tadi. Kemudian golongan terakhir yaitu orang golongan ketiga. Golongan ketiga ini adalah orang yang tidak menangkap ikan di hari Jumat, tapi membiarkan kegiatan yang dilakukan orang golongan pertama. Salahnya adalah orang golongan ketiga ini malahan melarang orang golongan kedua untuk mengingatkan orang golongan pertama. Pada suatu hari, orang soleh dari golongan kedua ini membuat sebuah tembok pemisah. Tembok ini memisahkan antara golongan 1 dan 3 dengan orang golongan kedua. Orang-orang golongan kedua ini takut akan datangnya azab Allah. Karena sebagaimana kita ketahui, bila azab Allah datang pada suatu kaum yang berupa musibah atau bencana alam, pastilah semua orang yang akan terkena dampaknya, mau itu orang fasik ataupun orang itu soleh. Maka dari itu mereka membuat sebuah tembok pemisah, membagi wilayah perkampungan dan membagi pula wilayah laut area menangkap ikan. Pada setiap hari Sabtu terdengar suara riuh dari balik temboknya orang soleh ini. Mereka selalu mendengar suara kegiatan orang-orang dari balik tembok ini sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Dan kegiatan ini mereka dengar dari Sabtu ke Sabtu. Hingga pada suatu hari ketika menjelang hari Sabtu, orang-orang soleh ini tidak mendengar sama sekali suara riuh dari balik tembok itu. Malahan terkesan sangatlah sepi. Maka penasaranlah mereka ini apa yang sebenarnya terjadi dengan orang-orang di balik tembok ini. Diperintahkanlah seorang pemuda untuk memanjat tembok pemisah itu, untuk melihat apa yang sedang terjadi di sana. Ketika pemuda ini memanjat tembok dan mulai melihat perkampungan dari atas tembok itu, tiba-tiba ia terkejut. Pemuda itu melihat di perkampungan golongan ke-1 dan ke-3 terlihat sepi tanpa ada orang satupun. Ia hanya melihat segerombolan kera dan babi dengan jumlah yang sangat banyak di sana. Lalu kemudian orang-orang soleh ini beramai-ramai mendatangi kampung tersebut. Memang benar yang mereka lihat hanya ada kera dan babi dan tidak ada penduduk sama sekali. Namun tingkah kera dan babi ini sangatlah aneh.
Mereka memandangi orang-orang soleh ini dengan pandangan yang sangat sedih, bahkan ada juga yang sampai menangis. Dari sinilah orang-orang soleh tersadar ternyata kaum di balik tembok pemisah ini, kenapa di kampung tersebut tidak terdapat penduduk satupun. Rupanya mereka diazab oleh Allah dengan azab merubah fisik mereka menjadi kera dan babi. Sahabat soleh beriman bisa melihat bagaimana mudahnya Allah untuk menghinakan para pembangkang ini. Kemudian setelah 3 hari lamanya, kaum yang diazab menjadi kera dan babi ini, akhirnya Allah pun mematikan mereka semua tanpa sisa sedikit pun. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kisah kali ini bisa mengingatkan kita betapa pentingnya menjauhi apa yang sudah dilarang Allah dan senantiasa mengingatkan kerabat apabila ada yang berbuat tidak benar. Semoga apa yang kami sampaikan sahabat soleh beriman dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.